Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Kurniansyah, NIM saya 220101010105. Izin Bu, saya akan menerangkan untuk UAS saya yaitu dari UTS, datanya itu analisis dan perencangan sistem informasi, mata kuliahnya. Untuk judulnya itu pengembangan sistem informasi verifikasi penyedia mampu pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dosen pengajar yaitu yang saya hormati Bu Vika Febri Mulyati, Eskom Mkom. Nah, untuk pendahuluannya di sini ada pengadaan barang jasa pemerintah menghadapi tantangan inefisiensi dan kurangnya transparansi. Kemudian dibutuhkan sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan verifikasi penyedia. Kemudian sistem akan mengintegrasikan berbagai proses dan meminimalkan kesalahan manual. Jadi sedikit untuk pendahuluannya Bu. Jadi di dalam pengadaan barang jasa di pemerintah itu kita perlu ada namanya penyedia. Nah, penyedia itu di mana pengadaan barang jasa di bawah 200 juta itu dipilih langsung oleh PPK, yaitu pejabat pembuat komitmen. Sedangkan di atas 200 juta itu melaksanakannya melalui tender ataupun seleksi. Jadi biasanya dalam pengadaan barang jasa itu untuk mencari penyedia itu biasanya melalui pasar atau survei dan lain-lain. Jadi di dalam pengadaan itu tidak adanya yang mendata penyedia-penyedia mana saja nih, contoh ATK, pengadaan komputer, mana saja nih penyedia-penyedia yang mampu. Nah, itu belum ada atau belum belum terdata, jadi maka masih manual untuk pencariannya dan juga memakan waktu. Kemudian banyaknya kesalahan-kesalahan untuk kepastian dari data-data penyedia seperti KBLI, kemudian tidak sesuai dan lain-lainnya. Nah, maka dari itu perlunya untuk sistem verifikasi penyedia ini, yaitu untuk menghadapi tantangan inefisiensi dan kurangnya transparansi. Ya, dan yang kedua untuk mengakurasi dan kecepatan verifikasi penyedia. Jadi penyedia itu sudah daftar, sudah terverifikasi, datanya sudah ada yang cocok dengan pengadaan tersebut, maka akan otomatis dia nongol yang paling atas ataupun bisa kita rekomendasikan pada sistem ini. Sistem akan mengintegrasikan berbagai proses dan meminimalkan kesalahan-kesalahan manual seperti penginputan, kemudian kesalahan KBLI, kemudian masih banyak lainnya. Oke, kemudian untuk permasalahan yang ada yaitu sistem manual menyebabkan keterlambatan, kesalahan input dan kehilangan data. Yang kedua itu kurangnya integrasi antar unit kerja menghambat koordinasi. Dan yang ketiga itu tidak ada mekanisme pelacakan dan audit yang memadai. Yang keempat itu kesulitan dalam menghasilkan laporan yang akurat dan cepat. Nah, ini mungkin salah satu beberapa gap permasalahan yang ada pada pada yang saat ini terjadi, yaitu di Sekretariat DPRD, yaitu ada sistemnya masih manual, keterlambatan dalam penginputan dan kehilangan data. Kehilangan data itu mungkin tidak adanya misalnya perekapan data-data dari penyedia seperti itu, Bu. Dan yang kedua itu kurangnya integrasi antar unit kerja menghambat koordinasi. Jadi di dalam pengadaan barang jasa ini perlunya integrasi antara pengurus barang, kemudian integrasi kepada PPK, kemudian kepada staf perlengkapan dan staf lain-lainnya. Nah, jadi dengan adanya verifikasi penyedia mampu ini, jadi integrasi antar unit ini akan terjalin karena sudah tahu ini penyedianya ini, ini penyediaan ini gitu. Seperti itu, Bu. Dan kemudian tidak ada mekanisme pelacakan dan audit yang memadai. Jadi saat ini masih menggunakan manual, tidak ada pengecekan secara digital, jadi memakan waktu, dan audit langsungnya itu tidak ada karena harus mengecek satu-satu. Jadi kalau dengan sistem digitalisasi ini kan kita tidak perlu mengecek satu-satu,
yang sudah melakukan pengadaan di sekitar DPRD, maka datanya akan terinput sesuai dengan pengadaan tersebut. Kemudian yang keempat itu kesulitan dalam menghasilkan laporan yang akurat dan cepat. Mungkin ini bisa jadi indeks untuk beberapa penyedia yang mampu dan bisa melaporkan itu kinerjanya baik atau buruk, seperti itu, Bu. Kemudian di sini metode analisis. Saya menggunakan 3 metode analisis, yaitu PICES analysis, yaitu performance, information, economy, controlling, efficiency, dan service. Kemudian untuk pendekatan kualitatif melalui wawancara dan survei terhadap staf yang ada di sekitar DPRD. Kemudian ada pengembangan sistem berbasis web dengan pendekatan modular. Jadi di mana ada modul penyedia dan modul user ataupun admin. Solusi yang diusulkan oleh saya yaitu otomatisasi proses verifikasi untuk mengurangi kesalahan manual. Yang kedua, integrasi data dalam satu database terpusat. Yang ketiga adalah fitur pelacakan perubahan data dan audit. Yang keempat itu laporan real time untuk mendukung pengambilan keputusan yaitu dari PPK, yaitu pejabat pembuat komitmen dalam memutuskan penyedia. Yang kelima yaitu untuk mengontrol akses berbasis peran untuk meningkatkan keamanan. Jadi tidak ada lagi penyedia-penyedia yang curang ataupun tidak sesuai tapi ingin mengadakan yang produk-produk yang dia inginkan tetapi data KBL-nya tidak masuk, seperti itu, Bu. Untuk diagram konteks di sini bisa saya jelaskan yaitu penyedia menginput data dokumen. Nah, di sini menginput data dokumen ke dalam sistem informasi verifikasi, kemudian admin memberikan laporan status. Jadi penyedia ini input dokumen, memberikan status ke sistem. Nah, admin mengelola sistem pengguna. Jadi, oh ini ada yang masuk nih, ada yang masuk adminnya. Nah, nanti si staf verifikasi ini memberikan data untuk memverifikasi data-data penyedia yang sudah di-upload ataupun yang sudah di-input, seperti itu. Di sini penyedia menginput data dan dokumen, staf verifikasi memproses dan memvalidasi datanya. Kemudian admin mengelola pengguna dan laporan, sistem menghasilkan laporan status verifikasi. Jadi ujungnya adalah data dari penyedia si A terverifikasi, seperti itu. Diagram konteks di atas menunjukkan hubungan antar aktor eksternal, penyedia staf verifikasi, dan admin. Nah, kemudian untuk data flow diagram atau DFD, di sini saya memasukkan 3, tetapi di proposal itu ada 4 DFD yang lebih rinci ke dalam. Nah, mungkin ini bisa saya jelaskan pada DFD kosong menunjukkan interaksi antar aktor eksternal dengan sistem. Penyedia yang menginput data dokumen ke data penyedia, kemudian manajemen sistem, upload data penyedia, kemudian di sini ada verifikasi data oleh staf verifikasi, proses dan validasi data, kemudian data verifikasi. Setelah data verifikasi, baru pembuatan laporan, kemudian laporan status terverifikasi. Lalu dari sistem mengirimkan laporan ke admin bahwasanya penyedia tersebut terverifikasi. Kemudian untuk DFD level 1 itu detail proses verifikasi penyedia. Mungkin ini lebih ke perinci dari DFD level 0. Yaitu penyedia mengirimkan data dokumen, input data dokumen, verifikasi data oleh staf verifikasi, kemudian konfigurasi pengguna dan verifikasi pembuatan laporan manajemen sistem. Nah, untuk DFD level 2, rincian subproses utama dalam sistem. Nah, di sini aktornya itu ada 3, masih sama Pak, yaitu ada penyedia. Nah, penyedia ini kirim data dan dokumen, validasi input data, simpan data penyedia, kemudian analisis data itu dilakukan oleh staf verifikasi, keasliannya, kemudian itu benar atau tidak datanya itu dianalisa dulu oleh staf verifikasi. Kemudian staf verifikasi memvalidasi dokumen, kemudian setelah divalidasi di situ staf verifikasi itu mengenerate laporan, kemudian laporan
terverifikasi atau tidak terverifikasi itu didistribusikan ke admin, ke sistem seperti itu. Ya, di sini untuk rancangan UI ini terjadi ada dua, yaitu pertama adalah ERD, yaitu rancangan untuk database-nya, kemudian ada user interface-nya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 table, yaitu table admin, kemudian ada table laporan, table penyedia, kemudian ada table dokumen, ada table staff verifikasi. Jadi loginya ini staff penyedia dan admin itu masing-masing berbeda. Di sini ada dokumen yang harus diverifikasi, kemudian ada laporannya, masuk ke laporan. Nah, oke, untuk user interface-nya, di sini untuk login penyedia, verifikasi penyedia, mereka login dulu. Kalau belum ada, mereka harus daftar. Setelah daftar, mereka akan masuk ke dashboard penyedia. Nah, setelah daftar penyedia, mereka mengajukan dokumen. Nah, di sini mengajukan dokumen, memasukkan dokumen-dokumen mereka. Setelah memasukkan dokumen mereka akan melihat status table untuk dokumen status mereka itu terverifikasi atau belum. Nah, di sini sedang diproses contoh. Nah, setelah ini sudah dilalui oleh penyedia, barulah di sini login admin ataupun login dari staf verifikasi. Nah, staf verifikasi itu di sini bisa dilihat untuk total penyedia yang ada, terus kemudian ada proses verifikasi, mana yang ada pengajuan verifikasi di sini terlihat. Nah, setelah di sini sudah terlihat udah di cross check analisanya, kemudian baru di approve, tinggal di approve, aksinya tinggal di approve, baru dia akan terbalik lagi ke data status verifikasi penyedia menjadi verified. Nah, kalau tidak, maka dia tidak verified, seperti itu. Ya, untuk kesimpulannya Bu, mungkin sistem ini meningkatkan efisiensi, transparansi dalam proses verifikasi penyedia. Dan kedua, itu memungkinkan otomatisasi, integrasi data, dan pelacakan audit. Mungkin ini bisa dikembangkan lagi ke dalam sistem pengadaan barang jasa, yaitu e-kontrak, ataupun proses pengadaan seperti LPSE. Yang ketiga itu meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan dalam pengadaan barang jasa pemerintah, di mana pengadaan-pengadaan ini itu sudah ada penyedia-penyedia yang mampu ataupun penyedia-penyedia yang komprehensif untuk dilakukan pengadaan seperti itu. Saran dan implementasi ini akan menguji coba awal dengan pilot project untuk mengidentifikasi kendala, karena harus selalu diuji coba sistemnya, apa itu ada bug ataupun ada kesalahan-kesalahan yang ada, anomali-anomali yang ada, kemudian sesuai dengan Perpres tahun 12 nomor 12 tahun 2021, yaitu tentang pengadaan barang jasa atas perubahan Perpres 18 tahun 2018, 16 tahun 2018. Terus kemudian di sini perlunya pelatihan bagi pengguna untuk adaptasi sistem karena menggunakan sistem baru. Yang ketiga, integrasi dengan sistem lain seperti manajemen dokumen dan lain-lain. Yang keempat itu pengujian fungsional, performa, dan keamanan sebelum implementasi penuh. Dan yang kelima adalah audit berkala untuk evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Mungkin itu aja Bu untuk paparan saya terkait dengan pengembangan sistem informasi verifikasi penyedia mampu pada Sekretariat DPRD Provinsi Jakarta. Nah, ini untuk proposalnya sudah saya buat. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang ada. Di sini ada analisa diagram proses, kemudian servis analisis pendekapan kualitatif, terus fitur utama yang diusulkan. Nah, ini sudah ada dalam proposal seperti itu. Oke Bu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rifki Kurniansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.